Suara air terjun raksasa itu bergema di seluruh lembah. Hari demi hari, tahun demi tahun, uap air membuat jurang itu terasa seolah-olah terisolasi sepenuhnya dari dunia luar yang panas. Saat air terjun itu mengalir deras, air tampak seperti naga perak. Di bawah air terjun, seorang anak muda dengan tubuh telanjang mengatupkan rahangnya sambil memegang erat pedang sowan berat yang besar di tangannya. Terus-menerus menebas arus deras di depannya. Setiap tebasan penggaris hitam membuat air melesat ke udara. Kaki Xiaoyan seperti akar tanaman melekat kuat pada tiang kayu. Di permukaan tubuh Xiaoyan, doki berwarna kuning muda terlihat samar-samar, dan setiap kali air mengalir ke tubuhnya, kabut tipis akan membumbung tinggi. Agar penggaris berat itu dapat menebas air yang mengalir, dibutuhkan kekuatan yang sangat besar. Meskipun telah bertahan beberapa lama di tiang kayu, setiap ayunan penggaris berat itu menyebabkan otot-otot lengan Xiaoyan memancarkan gelombang rasa sakit yang tajam. Sambil menggertakkan gigi, tumit Xiaoyan perlahan melemah, dan akhirnya di tengah-tengah pukulan, suara benturan terdengar ketika aliran air terjun deras akhirnya menghantam dia yang sudah mencapai batasnya. Kemudian jatuh dari tiang kayu dan masuk ke danau di bawahnya. Kepala Xiaoyan muncul di permukaan danau saat ia memuntahkan seteguk air danau. Ia menggelengkan kepalanya yang pusing sebelum memaksa tubuhnya yang hampir mati rasa untuk berenang maju ke tepi danau. Setelah mencapai tepi danau, tubuhnya jatuh lemah ke batuan sedingin es, sementara otot-ototnya yang sakit membuatnya tidak ingin bergerak sedikit pun. "Makanlah sedikit," ucap Yalau. Seekor ikan panggang diberikan dan dilambaikan di depan Xiaoyan. Membuka matanya, Xiaoyan menghirup aromanya dalam-dalam saat suara keluar dari perutnya. Menggerakkan tubuhnya dengan susah payah, dia bersandar pada sebuah batu raksasa sebelum menerima ikan panggang dan melahap makanannya. Saat menatap pemandangan Xiaoyan melahap makanannya, Yalau tertawa sebelum mengalihkan pandangannya untuk menyapu 10 tiang kayu di bawah air terjun. Sambil tersenyum, dia berkata, "Benar-benar lumayan. Hanya dalam 5 hari, kamu benar-benar berhasil bertahan begitu lama di tiang kayu ketiga," ucap Yalau. Dengan mulut yang hampir penuh dengan makanan, Xiaoyan hanya bisa bergumam samar-samar. "Akhir-akhir ini, tentara bayaran semakin sering muncul di sekitar tempat ini," ucap Yalau. Duduk di sebelah Xiaoyan, Yalau tampak berkomentar dengan santai. Sedikit terkejut, mata Xiaoyan perlahan menyipit. Dengan paksa menelan makanan di mulutnya, dia mencibir dan berkata, "Sepertinya tentara bayaran kepala serigala akhirnya menyadari sesuatu," ucap Xiaoyan. "Menurut kecepatan mereka, aku khawatir butuh waktu paling lama 1 bulan sebelum mereka menemukan lembah ini. Sepertinya kita perlu sekali lagi meningkatkan kecepatan," ucap Yalau. Sambil mengusap dagunya, Xiaoyan tersenyum puas. "Bagaimana cara meningkatkannya?" ucap Xiaoyan. Kata-kata Yalau membuat Xiaoyan mengedipkan matanya tidak yakin. Kecepatan latihannya saat ini sudah dianggap tinggi. Apakah mungkin untuk meningkatkannya lebih jauh? Memang bisa lebih cepat, tapi kau akan menderita jika menggunakan cara ini, Yalau menjawab dengan jujur. "Bukankah aku sudah sangat menderita selama ini?" Xiaoyan membantah sambil memutar matanya dan mulutnya berkedut. "Baiklah, itu benar." Sambil tersenyum lebar serta menundukkan kepalanya, Yalau mengeluarkan cincin penyimpanan Xiaoyan sebelum dengan santai mengeluarkan lebih dari 10 botol giok bening dari dalamnya. Botol-botol giok itu berisi sejenis cairan merah yang kental seperti darah segar. "Apa ini?" Xiaoyan menatap benda asing itu dengan rasa ingin tahu. "Darah yang membara." Yalau mengambil botol giok dan menggoyangkannya pelan. Sambil tersenyum tipis, ia melanjutkan, "Ini dibuat olehku menggunakan 23 jenis bahan obat atribut api yang berbeda dan darah dari 3 jenis binatang ajaib atribut api tingkat 2. Jika kita ingin menilai kualitasnya, ini bisa disamakan dengan pil tingkat keempat," ucap Yalau. "Tingkat keempat?" Xiaoyan mengangkat alisnya. Ini adalah pertama kalinya dia secara pribadi melihat pil tingkat ini. "Apa efek dari benda ini?" ucap Xiaoyan. "Darah terbakar ini hanya efektif untuk orang yang memiliki dogi atribut api. Bagi orang dengan dogi atribut air,
tidak diragukan lagi itu adalah racun. Ketika dioleskan ke tubuh, itu dapat meningkatkan konsumsi doki di dalam tubuh. Dan pada saat yang sama, itu juga akan mempercepat pemulihan doki. Melalui proses berulang ini, kekuatanmu akan meningkat secara bertahap. Ucap Yalao tersenyum dan ada tatapan licik di matanya. Jangan senang dulu. Aku telah menyebutkan bahwa jika kamu ingin menggunakannya untuk meningkatkan kecepatan latihanmu, kamu perlu ikut serta dalam penderitaan yang hebat, ucap Yalao. Penderitaan apa? Melihat ekspresi Yalao, Xiaoyan juga merasa sedikit gugup saat dia bertanya dengan hati-hati. Berikan tanganmu padaku. Dengan senyum di wajahnya, Yalao menarik lengan Xiaoyan sebelum sedikit memiringkan botol giok itu untuk membiarkan setetes cairan merah menetes ke lengan Xiaoyan. Saat cairan merah itu menyentuh kulit Xiaoyan awalnya linglung sebelum ia menghirup udara dingin dengan ganas. Dahinya tertutup keringat dingin, giginya saling menempel, sementara lengannya terus-menerus gemetar. Dalam benak Xiaoyan, tetesan cairan merah di lengannya bagaikan bola api yang terus-menerus mengeluarkan panas yang menyengat. Sensasi terbakar ini terasa seolah-olah dia telah memasukkan lengannya ke dalam ember berisi bara api. Seolah-olah dia telah meramalkan reaksi seperti apa yang akan ditunjukkan Xiaoyan. Yalao tersenyum puas. Sekali lagi mengeluarkan sesuatu dari cincin penyimpanan. Sebuah piring giok kecil yang terbuat dari giok putih digunakan untuk menyebarkan tetesan cairan merah secara perlahan, menyebabkan area yang telah ditutupinya secara bertahap meluas. Seiring meluasnya jangkauan cairan merah itu, lengan Xiaoyan bergetar lebih hebat lagi. Dari lengannya, bahkan urat-uratnya tampak melilit, menciptakan pemandangan yang sangat mengerikan. Cairan merah menempel di permukaan kulit Xiaoyan, sementara jejak uap hangat samar terus keluar. Lengan Xiaoyan juga berubah menjadi lebih merah. Keadaan ini berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum menghilang sedikit demi sedikit. Setelah rasa terbakar di lengannya benar-benar hilang, Xiaoyan akhirnya menghela napas lega. Sambil menyeka keringat di dahinya, dia sekali lagi menatap botol giok kecil di depannya. Tetapi kali ini dengan sedikit ketakutan di matanya. Benda ini terlalu mengerikan. Dengan rasa takut yang masih ada di hatinya, Xiaoyan menepuk lengannya yang sudah kembali ke suhu normalnya. Menatap Yalao dengan tatapan getir, dia berkata, "Kita tidak mungkin mempertimbangkan untuk menggunakan ini untuk berlatihan," ucap Xiaoyan. "Tenangkan pikiranmu dan rasakan aliran doki di lenganmu. Apakah ada perubahan?" Tanpa menjawab pertanyaan Xiaoyan, Yalao bertanya sambil tersenyum. Sambil mengangkat bahu, Xiaoyan hanya bisa menurut dan menutup kedua matanya. Pikirannya dengan cepat beralih ke jalur ki di lengannya, dan setelah menyelidikinya, yang membuatnya heran, doki di jalur lengan kirinya tidak hanya jauh lebih tebal daripada doki yang mengalir di tempat lain, tetapi energi dalam doki ini juga tampak agak lebih kuat. Sedikit heran, Xiaoyan perlahan membuka matanya dan melihat ke arah sisi Yalao yang masih tersenyum. Dia terdiam beberapa saat sebelum dengan tegas menggertakkan giginya. "Baiklah, mari kita bertarung," ucap Xiaoyan. Melihat penampilan Xiaoyan yang tegas, senyum di wajah Yalao semakin lebar. Dia sudah lama meramalkan bahwa bocah kecil ini tidak akan mampu menahan godaan peningkatan kekuatan yang sangat cepat yang dihasilkan oleh darah terbakar. "Berbaringlah tengkurap. Mulai sekarang, kita akan mengoleskannya ke seluruh tubuhmu sekali sehari. Ini akan membantu kecepatan latihanmu meningkat hingga 30-40%, ucap Yalao tersenyum sambil melambaikan tangannya. Xiaoyan membuka mulutnya dan menggigit sebagian pakaiannya sebelum mencengkeram erat celah bebatuan dengan kedua tangannya dengan suara teredam. Menatap Xiaoyan yang tampak seperti akan menghadapi musuh yang mengerikan, Yalao menggelengkan kepalanya dengan enggan. Botol giok itu miring saat cairan merah segera mengalir keluar. Teriakan memilukan dan menyedihkan tiba-tiba bergema lagi di seluruh lembah. Sementara Xiaoyan memanfaatkan setiap waktu yang dimilikinya untuk berlatih, pencarian yang dilakukan oleh tentara bayaran kepala serigala menjadi semakin dan semakin intens. Mereka membayar harga dengan mengorbankan lebih dari 10 nyawa rekan mereka sebelum akhirnya mereka mulai mendekati lembah tempat Xiaoyan berada.
Pada suatu hari di 1 bulan kemudian, ketika Xiaoyan akhirnya mampu bertahan di tiang kayu ke-8 untuk jangka waktu yang lama, akhirnya seorang anggota tentara bayaran kepala serigala berhasil menemukan lembah yang sunyi ini. Saat dia berdiri di pintu masuk lembah, tentara bayaran kepala serigala ini menatap kosong ke arah anak muda yang sedang berlatih di bawah air terjun. Hanya beberapa saat kemudian, ketika angin dingin bertiup, dia mendapatkan kembali akal sehatnya dan saat ini kegembiraan mengalir deras di dalam hatinya. Tanpa sepatah kata pun, dia dengan cepat mengambil suara sinyal dari dadanya. Tetapi tepat saat dia ingin melepaskan sinyal, kekuatan pemecah angin yang kuat tiba-tiba menyerang dari depan. Kekuatan serangan ini menyebabkan tentara bayaran yang kekuatannya setara dengan Dao bintang 6 menggigil dalam hatinya. Telapak kakinya terbanting ke tanah saat sosoknya berbalik untuk melarikan diri. Sebuah bayangan hitam menerobos udara dan menghantam tanah dengan keras. Seketika, tanah berhamburan dan pedang logam hitam yang sangat besar tertancap dalam di tanah. Saat melihat penguasa raksasa hitam yang aneh itu, pupil mata anggota tentara bayaran kepala serigala ini sedikit mengecil. Senjata unik ini telah menjadi simbol anak muda yang mereka beri hadiah. Saat tanah berterbangan di udara menutupi garis pandang, tentara bayaran yang berpengalaman dan cekatan ini tidak memperlihatkan penampilan yang mengecewakan. Sosoknya terus mundur dengan tergesa-gesa saat mata tajamnya mengamati sekeliling dengan seksama. Tepat saat tentara bayaran itu hampir keluar dari lembah, indera perasanya bergetar saat dia tiba-tiba menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Tepat saat tubuhnya jatuh ke tanah, energi Qi yang dahsyat dengan kejam merobek area di atas kepalanya sebelum akhirnya menghantam pohon besar di satu sisi. Seketika, retakan muncul di batang pohon dan diikuti suara patah. Pohon itu terbelah tepat di tengah. Sambil menatap pohon yang telah dihancurkan dengan paksa, tentara bayaran di tanah itu menarik napas dingin. Untuk menciptakan kekuatan penghancur seperti ini, berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan? Saat keterkejutan itu menghilang dari pikirannya, tentara bayaran itu tiba-tiba meletakkan telapak tangannya di tanah. Sosoknya menjadi mirip kadal. Sambil mengibaskan telapak tangannya ke tanah dengan cara yang aneh, tubuhnya melesat menuju semak belukar. Tentara bayaran yang melarikan diri itu sangat puas dengan gerakan ini. Teknik Do perayapan kadal kelas uang tinggi ini telah membantunya lolos dari cengkraman kematian berkali-kali. Dari apa yang dia ketahui, di antara mereka yang berada di level Dose, hanya sedikit orang yang dapat menghentikannya saat dia melarikan diri melalui hutan. Tepat setelah si tentara bayaran itu berniat untuk kembali melapor dan menerima hadiah besar sebelum pergi ke kedai minuman untuk membalas dendam terhadap wanita cantik yang telah menghinanya, di jalan di hadapannya sepasang kaki tiba-tiba muncul. Tubuh yang berlari cepat itu tiba-tiba berhenti ketika si tentara bayaran mengangkat kepalanya ketakutan dan menatap senyum di wajah tampan. "Kau berlari sangat cepat," ucap anak muda itu tersenyum tipis pada tentara bayaran itu. Di matanya yang hitam pekat, niat membunuh yang dingin membuat tentara bayaran itu gemetar tak terkendali. Sambil menatap tentara bayaran yang telah kehilangan semangatnya, sudut mulut Xiaoyan melengkung ke atas, sementara penggaris hitam raksasa di tangannya menebas ke bawah dengan ganas. Seketika, jeritan mengerikan bergema di seluruh hutan pegunungan. Sambil menyeka darah di penguasa suan berat itu, Xiaoyan melirik mayat di kakinya. Lidahnya menjilat bibirnya dengan lembut saat ekspresi haus darah muncul di wajahnya. Kemudian, dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. "Ingin membunuhku? Bagus. Mulai hari ini dan seterusnya, setiap anggota tentara bayaran kepala serigala yang berani melangkah ke pegunungan binatang ajaib akan aku musnahkan. Karena kalian semua ingin bermain, maka aku harus menaikkan taruhannya. Pembalasan dendamku dimulai dari sekarang," gumam Xiaoyan. Hutan lebat itu sunyi dan tenang. Sesekali, beberapa binatang kecil melompat melintasi tanah hutan, mengejutkan burung-burung yang sedang beristirahat di dahan pohon. Suasana tentram itu berlangsung sebentar sebelum tiba-tiba terganggu oleh susuk mengerikan yang membuat semua burung di pepohonan ketakutan. Mengabaikan
gangguan yang baru saja ditimbulkan, bayangan yang tampak menyedihkan itu bergegas pergi. Sesekali, wajahnya yang ketakutan akan melirik ke punggungnya seolah-olah ada binatang buas yang mengejarnya. Setelah berlari cukup jauh, sosok manusia yang mengenakan pakaian tentara bayaran itu mengangkat kepalanya dan menatap cahaya yang tak jauh darinya. Kebahagiaan yang tak terkendali muncul di wajahnya. Begitu dia lolos dari hutan lebat yang menyebalkan ini, dia akan dapat memanggil teman-temannya untuk menyelamatkannya. Ketika saat itu tiba, dia tidak perlu lagi takut pada dewa kematian yang mengincar nyawanya. Tubuh tentara bayaran itu tiba-tiba melesat maju. Ia melompat dan melangkah dengan ganas ke sebuah cabang pohon. Seketika, sosoknya melesat ke arah cahaya dengan kekuatan yang dahsyat. Dengan cahaya terang yang hampir berada di sampingnya, kebahagiaan tak terkendali di wajah tentara bayaran itu semakin pekat. Namun, sesaat kemudian, kebahagiaan itu tiba-tiba membeku saat tentara bayaran itu menyadari bahwa sebuah tarikan kuat telah tiba-tiba muncul. Tarikan itu tidak hanya menghentikan lajunya dengan paksa, tetapi bahkan menarik tubuhnya ke belakang. Ekspresi terkejut terlihat di wajahnya. Sebelum tentara bayaran itu bisa berteriak, sebuah sosok hitam melintas melewatinya. Angin kencang yang bertiup kencang disertai suara guntur yang teredam menghantam dadanya dengan keras. Suara teredam yang dalam itu menyebabkan tentara bayaran itu menutup matanya rapat-rapat saat dadanya tenggelam ke dalam. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan tubuh tentara bayaran itu jatuh dari udara dan menghantam tanah dengan keras, membuat tanah berhamburan. Di sepanjang organ yang rusak, darah segar menyembur deras kemana-mana. Sepasang matanya yang besar menatap tajam ke arah sosok manusia yang berdiri di dahan pohon di atasnya. Lambat laun, matanya berubah putih dan sesaat kemudian, nafas tentara bayaran itu pun padam. Sambil menatap acuh tak acuh pada tentara bayaran yang nafasnya telah padam, pemuda yang membawa pedang hitam besar dan berdiri di dalam pohon itu sedikit mengencangkan tangannya. Dengan suara lembut, dia berbisik, "Yang ke-11, karena kau ingin mengambil kepala orang lain dengan imbalan uang, kau harus bersiap secara mental untuk orang lain yang akan membunuhmu," gumam Xiaoyan. Pemuda di pohon itu adalah Xiaoyan yang telah meninggalkan tempat latihannya. Setelah meninggalkan tempat latihannya, Xiaoyan telah bertemu dengan lebih dari 10 tentara bayaran dari tentara bayaran kepala serigala yang telah datang untuk mencarinya selama 2 hari terakhir. Ketika berhadapan dengan orang-orang yang bermaksud memanfaatkannya untuk ditukar dengan uang hadiah, Xiaoyan tidak menunjukkan belas kasihan. Selama perjalanannya, hampir semua anggota tentara bayaran kepala serigala yang lebih lemah dari Dose Bintang 8 terbunuh olehnya. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, ia dapat dengan mudah membunuh Dose Bintang 7 dalam 20 ronde jika ia menyingkirkan penguasa Swan berat. Tentu saja, ini hanya berlaku jika Dose Bintang 7 tidak memiliki teknik Dou yang sebanding dengannya. Namun untungnya, orang seperti itu belum ditemukan di seluruh tentara bayaran kepala serigala. Baru kemarin Xiaoyan berhasil mengetahui beberapa informasi tentang struktur internal tentara bayaran kepala serigala dari mulut salah satu tentara bayaran. Yang terkuat di dalam tentara bayaran kepala serigala adalah Dose Bintang 2 yaitu Muse yang merupakan pimpinan mereka. Di bawahnya ada Dose Bintang 9 dan Bintang 8 yang membentuk eselon atas tentara bayaran kepala serigala. Selain mereka bertiga, tentara bayaran kepala serigala tidak memiliki seorang pun yang memiliki kekuatan untuk bertarung sendirian dengan Xiaoyan. Setelah menatap mayat tak bernyawa itu lagi, kaki Xiaoyan melangkah pelan di dahan pohon. Dengan kekuatan itu, Xiaoyan meluncur ke bagian hutan yang lebih lebat. Tawanya yang lembut dan dingin perlahan menyebar ke sekelilingnya. "Tuan Muda Muli, aku ingin melihat berapa banyak anggota tentara bayaran kepala serigalamu yang akan mati. Jika kau mengirim satu, aku akan membunuh satu lagi. Permainan baru saja dimulai," gumam Xiaoyan. Cerita berpindah ke aula tentara bayaran kepala serigala. "Bajingan, pergi dan mati." Di dalam aula yang luas, Muse berteriak marah setelah mendengar berita yang berulang kali dibawa oleh bawahannya.
Dalam kemarahannya, dia memecahkan cangkir teh di tangannya. Melihat Muse yang marah, semua petinggi tentara bayaran kepala serigala di aula terdiam. Tidak ada satupun dari mereka yang berani memprovokasi dia saat ini. Hanya dalam waktu 2 hari, kita telah kehilangan 15 anggota penting kita. Jika ini berlarut-larut, akankah ada yang tersisa dari tentara bayaran kepala serigala kita? Ucap Muse mendesis setelah mengeluarkan beberapa nafas terengah. Semua orang kehilangan kata-kata saat mereka saling menatap satu sama lain. Orang yang melakukan ini pasti Xiaoyan. Muse menguatkan dirinya dan berkata setelah menatap aula yang sunyi dan terbatuk kering. Bukankah kau mengatakan bahwa kekuatannya hampir sama dengan milikmu? Mengapa 3 dose bintang 7 yang kita kirim semuanya mati di tangannya? Ucap Muse membanting telapak tangannya di atas meja sambil menuntut dengan marah. Muli tersenyum pahit sambil menjawab dengan putus asa. 3 bulan yang lalu, orang itu tidak lebih kuat dariku bahkan setelah memperlihatkan kekuatan tersembunyinya. Kalau tidak, dia tidak akan dipermalukan di gua oleh orang-orang yang kubawa bersamaku, ucap Muli. Namun kekuatan yang ditunjukkannya sekarang jelas tidak lemah dari dose bintang 7, bahkan mungkin dose bintang 8, ucap Muse. Wajah Muse berubah muram saat dia memikirkan berbagai kemungkinan. Sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut saat nada dingin muncul dalam suaranya. Jangan bilang kalau bocah itu benar-benar telah tumbuh begitu banyak setelah tinggal di pegunungan binatang ajaib hanya beberapa bulan, ucap Muse. Mendengar ini, mata mulai berkedut. Rasa terkejut memenuhi matanya. Orang itu benar-benar berhasil meningkatkan kekuatannya hingga 2 bintang hanya dalam waktu 3 bulan. Bagaimana bajingan ini berlatih? Kecepatan ini, bukankah itu terlalu menakutkan? Gumam Muli. Sepertinya kita benar. Orang itu bukan orang biasa, ucap Muse. Perlahan-lahan tersadar dari amarahnya, Muse duduk di kursinya dan mengetukkan jarinya di atas meja. Setelah hening sejenak, dia berkata dengan penuh perhitungan, kita akan menarik pasukan kita dari pegunungan binatang ajaib untuk sementara. 2 hari kemudian, kita akan membagi pasukan kita menjadi 5 tim yang dipersenjatai dengan sinyal yang dapat digunakan untuk menunjukkan posisi dan memasuki pegunungan binatang ajaib bersama-sama. Aku ingin membuat jaring yang tidak bisa dia hindari dan melihat kemana dia akan lari, ucap Muse. Muse mengepalkan tinjunya saat niat membunuh yang jahat muncul di wajahnya. Baiklah Tuan. Oh ya, di mana Hemeng? Kenapa aku tidak melihatnya? Muse menundukkan kepalanya sedikit dan berjalan melintasi aula sebelum tiba-tiba bertanya. Mendengar pertanyaan Muse, bawahannya membeku. Sesaat kemudian, seseorang akhirnya tertawa datar. Ku dengar pemimpin kompi ketiga membawa beberapa saudara untuk menemani Nyonya Lan dari Hotel Bunga Biru ke pegunungan binatang ajaib untuk berburu rubah salju, ucap bawahan itu. Yang ada di pikiran si tolol itu cuma wanita. Apa dia tidak tahu tentang kesulitan yang dialami tentara bayaran kepala serigala saat ini? Beraninya dia memasuki pegunungan binatang ajaib tanpa izin. Si tolol sialan ini cepat atau lambat akan mati di tangan seorang wanita, ucap Muse. Ketua, pimpinan ketiga adalah Dose Bintang 8. Jika dia bertemu Xiaoyan, dia mungkin bisa membunuhnya di tengah jalan, ucap salah satu bawahan. Dengan pikiran orang itu, aku akan puas jika dia bisa kembali hidup-hidup, ucap Muse lalu mendengus dingin. Dia segera melambaikan tangannya dengan gelisah. Entah mengapa, dia merasakan perasaan tidak nyaman di dalam dirinya. Hemeng berbeda dari anggota lainnya. Jika dia sampai mati di tangan Xiaoyan, tentara bayaran kepala serigala akan menerima pukulan telak. Suruh orang itu datang dan mencariku begitu dia kembali, ucap Muse. Meninggalkan kalimat yang dipenuhi dengan kemarahan yang mendalam, Muse berbalik dan meninggalkan aula. Cerita berpindah. Sebuah tenda besar yang didirikan di hutan di bawah sinar bulan bersama beberapa nyala api kuning pucat tampak sangat jelas dalam kegelapan malam. Berdiri di atas pohon
dan bersandar di dahan, Xiaoyan mengunyah sepotong rumput hijau dengan ringan di mulutnya. Rasa pahit samar perlahan menyebar ke seluruh mulutnya. Di bawah naungan dahan pohon, Xiaoyan yang berdiri di atas pohon dapat melihat dengan jelas tempat perkemahan di bawahnya. Ada sekitar 15 tentara bayaran di tempat perkemahan itu. Sebagian besar dari mereka memiliki kekuatan dose bintang 5. Di dalam tenda, di tengah tempat perkemahan itu, terdapat dose bintang 8. Dialah target Xiaoyan. Dikatakan juga bahwa dia adalah pemimpin kompi ketiga dari pasukan tentara bayaran kepala serigala. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, ia memiliki peluang bagus jika ia bertarung 1 lawan 1 melawan dose bintang 8. Namun, hal ini hanya terjadi jika tidak ada bantuan lain yang datang dari pihak musuh. Dari kelihatannya, ia perlu menghabisi semua tentara bayaran lainnya sebelum ia dapat membunuh dose bintang 8 itu. Xiaoyan mengerutkan alisnya saat mengamati perkemahan yang dijaga ketat itu. Dia tidak bergerak sama sekali dan sebaliknya, dia diam-diam menunggu kesempatan. Bulan sabit tergantung tinggi di langit dan daratan benar-benar sunyi. Setelah menunggu beberapa saat, angin sepoi-sepoi tiba-tiba terbentuk di udara dan bertiup melintasi hutan, menyebabkan pepohonan berdesir saat angin itu lewat. Senyum samar terbentuk di wajah Xiaoyan saat merasakan angin bertiup. Dia menjentikan jarinya dengan ringan, sehingga sekantuk bubuk obat muncul dari tangannya. Bubuk obat itu adalah yang diberikan oleh dokter peri kecil saat mereka berpisah. Rasa kantuk yang disebabkan oleh bubuk ini adalah sesuatu yang dibutuhkan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum sambil melempar-lemparkan kantong bubuk di tangannya. Ia hendak mengambil tindakan ketika ia melihat 2 penjaga dari tenda perlahan-lahan menuju ke arahnya. "Apa aku sudah ketahuan?" gumam Xiaoyan. Sambil mengerutkan kening, Xiaoyan mengecilkan tubuhnya ke dalam bayangan sambil menatap kedua penjaga yang mendekatinya. Pada saat yang sama, Doqi di dalam tubuhnya mulai mengalir. Tepat saat kedua tentara bayaran itu tiba di pohon di bawah Xiaoyan, mereka tiba-tiba berhenti. Keduanya melirik sebentar ke sekeliling sebelum buang air. Xiaoyan menghela nafas lega setelah melihat aksi mereka. Dalam hatinya, dia mencaci maki kedua orang itu. "Sial, wanita itu terlalu genit. Bokongnya yang besar membuatku ingin menindihnya ke tanah dan menidurinya," ucap salah satu tentara bayaran itu melampiaskan kekesalannya dengan kata-kata kasar saat keduanya sedang buang air. "Pelankan suaramu. Gadis itu milik pemimpin kompi ketiga. Jika kau berani melakukan apapun padanya, pemimpin kompi ketiga akan mengusirmu untuk dimakan serigala," ucap tentara bayaran lainnya mengingatkan dengan hati-hati. "Dia barang yang kotor. Aku bahkan melihat pemimpin kompi kedua membawanya terakhir kali. Tetapi tampaknya dia tidak berani memberitahu pemimpin kompi ketiga tentang hal ini. Lupakan saja. Lebih baik tidak usah berbicara omong kosong. Kalau tidak, yang akan menderita adalah prajurit berpangkat rendah seperti kita. Ayo pergi." Setelah selesai, tentara bayaran di sebelah kiri adalah yang pertama kali berbalik. Sosok hitam tiba-tiba melintas di depannya. Sebelum dia sempat bereaksi, rasa sakit yang luar biasa meletus dari tenggorokannya, yang kemudian membuat kesadarannya menjadi kabur. "Ayo pergi." Tentara bayaran lainnya memulai sebelum berbalik. Ketika dia melihat bahwa ruang di belakangnya kosong, dia menjadi tertegun. Dia tidak memiliki kesempatan untuk berbicara ketika rasa dingin terasa di tenggorokannya. Setelah itu, semuanya menjadi gelap di sekelilingnya. Xiaoyan diam-diam membawa kedua mayat itu ke dalam hutan lebat sebelum memanjat ke atas pohon sekali lagi. Dia mengamati perkemahan di bawahnya dan menyebarkan bubuk obat dari tangannya. Di bawah naungan malam, bubuk obat itu terbawa angin dan diam-diam melayang ke tempat perkemahan. Para tentara bayaran di sekitar perkemahan perlahan-lahan pingsan karena pengaruh bubuk obat. Hanya dalam sekejap, perkemahan besar itu menjadi sunyi senyap. Xiaoyan terdiam sejenak sambil menatap perkemahan yang sunyi.
Akhirnya, ia melompat dari pohon dan berjalan masuk ke perkemahan sambil mengunus pedang yang telah diambilnya dari salah satu tentara bayaran. Dengan pedangnya, Xiaoyan berhasil melewati beberapa tenda kosong. Sesaat kemudian, dia tiba di tengah perkemahan dan berdiri di luar tenda terbesar. Di bawah cahaya api di dalam tenda, dua tubuh saling terikat. Sudut bibir Xiaoyan terangkat dingin saat dia mendengar erangan keduanya yang keluar dari tenda. Menundukkan kepalanya dan menatap wanita kulit putih lembut di bawahnya, senyum cabul muncul di wajah Hemeng. Tangannya meremas kedua payudara lembut itu dengan kuat sambil mengarahkan sedikit tenaga. Wanita di bawahnya melengkungkan pinggangnya sebentar seperti kucing betina, mengeluarkan suara erangan penuh nafsu. Terstimulasi oleh erangan lembut ini, Hemeng menggunakan kedua tangannya untuk memeluk pinggang wanita itu erat-erat. Sesaat kemudian, kedua tubuh telanjang itu menegang. Mengangkat kepalanya, kenikmatan yang intens menyebabkan Hemeng menarik nafas dalam-dalam. Tubuhnya yang sebelumnya kaku juga diam-diam melunak saat ini. Saat tubuh Hemeng sedikit gemetar karena kenikmatan itu, indera tajamnya yang terasa selama bertahun-tahun hidup di ujung tanduk menyebabkan seluruh tubuhnya menegang lagi. Sebuah tanda bahaya melesat di hatinya. Ia meraih selimut di sampingnya dan melemparkannya ke belakangnya. Sentuhan cahaya tajam dengan mudah mengiris spray dan bayangan dengan cepat melesat ke dalam tenda. Pedang dingin yang pahit melesat tanpa perasaan ke arah leher Hemeng. Serangan tiba-tiba ini menyebabkan wajah Hemeng berubah drastis. Tubuhnya berguling canggung di tempat tidur dan dengan berbahaya menghindari ujung pisau. Gagal mengenai sasarannya bila pedang itu menebas secara horizontal tanpa ragu-ragu. Kilatan cahaya dingin menyapu gumpalan api di dalam tenda dan segera terus mengejar untuk menghindari Hemeng dan mengeluarkan darah dari dadanya. Melihat bayangan hitam yang tiba-tiba menyerbu masuk, wanita di tempat tidur itu berteriak keras karena ngeri. Dengan jentikan telapak tangan Xiaoyan, sepotong arang tersedot ke tangannya. Tanpa menoleh ke belakang, Xiaoyan melemparkannya ke belakangnya. Setelah itu, suara tajam pendek yang membuat orang merasa putus asa terdengar dan jeritan yang menjengkelkan itu berhenti. "Siapa kau? Mengapa kau ingin membunuhku? Tidakkah kau tahu bahwa aku adalah salah satu dari 3 pemimpin perusahaan prajurit bayaran kepala serigala?" ucap Hemeng dengan panik dan mengamuk. "Itulah alasanku di sini untuk membunuhmu." Bayangan hitam itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan dengan jelas ciri-ciri masa mudanya. Kau Xiaoyan." Melihat wajah muda itu, Hemeng tertegun. Pandangannya dengan cepat beralih dari pemuda itu ke penguasa besar di belakangnya. Menyipitkan matanya, dia berkata dengan dingin, "Sungguh suatu kehormatan bisa dikenang oleh pemimpin kompi ketiga," ucap Xiaoyan dengan dingin. Sambil tersenyum tipis, telapak tangan Xiaoyan sedikit tertekuk sebelum tiba-tiba mengenai gagang pedang panjang itu. Pedang itu berubah menjadi kilatan baja dingin, melesat maju seperti sambaran petir ke arah Hemeng. Kecepatan pedang itu cukup cepat dan meski reaksi Hemeng tidak lambat, luka masih tertinggal di wajahnya. Menjilati darah yang mengalir dari wajahnya, niat membunuh yang kuat muncul di mata Hemeng. Sambil tertawa dingin, ia berkata, "Kau benar-benar pemberani, sampai-sampai berani membunuhku sendirian. Tapi ini juga tidak masalah karena aku akan menyingkirkanmu di sini. Kau hanya menyelamatkanku dari kesulitan mencarimu di masa depan," ucap Hemeng. Sambil berbicara, Hemeng memutar kepalanya pelan dan dogi ringan mulai muncul di sekitar tubuhnya. Suara gemeretak terdengar di antara tulang-tulang di sepasang tangan yang terkepal erat. Melihat Hemeng yang memasuki kondisi bertarungnya, Xiaoyan mengangkat bahu tanpa daya. Kemampuan beradaptasi orang ini terhadap bahaya jauh melampaui harapannya, menyebabkan rencana penyergapannya gagal. Namun, penyergapan itu terjadi karena Xiaoyan yang malas ingin menghemat tenaga. Karena anggapan ini benar-benar sirna, Xiaoyan tidak peduli untuk mengeluarkan sedikit tenaga lagi. Lagi pula, setelah berbulan-bulan berlatih keras, Xiaoyan jelas perlu mengalami beberapa pertempuran untuk mengukur peningkatannya. Tubuh Xiaoyan sedikit terpelintir, menyebabkan
tulang-tulangnya mengeluarkan suara yang tidak lebih lembut dari suara Hemeng. Membuka telapak tangannya perlahan, lalu menutupnya rapat-rapat. Topi kuning pudar mulai muncul dari dalam tinjunya. Bocah, memutuskan untuk memperlakukanku sebagai mangsamu akan menjadi keputusan terbodoh dalam hidupmu. Bibir Hemeng terangkat dengan senyum berdarah dan kakinya dengan ganas menginjak tanah untuk menyerbu ke arah Xiaoyan seperti monster besar. Sambil menatap dingin ke arah Hemeng yang buas, telapak tangan Xiaoyan perlahan terentang keluar. Sesaat kemudian, telapak tangannya terbuka dan dia berteriak, "Enyahlah!" Mengikuti teriakan Xiaoyan, sebuah kekuatan yang ganas dan liar muncul dari telapak tangannya dan menghantam tubuh Hemeng dengan keras. Terdengar suara teredam dan ekspresi haus darah di wajah Hemeng menjadi basi. Sosok yang melesat maju itu terbang mundur dengan ganas dan kakinya mencengkeram tanah dengan erat, menyebabkan parit yang dalam di tanah sejauh beberapa meter sebelum dia perlahan berhenti. "Kau benar-benar punya beberapa keterampilan, bocah nakal," ucap Hemeng. Ekspresi penuh pertimbangan muncul di wajah Hemeng. Dia perlahan mengembuskan nafas sementara tinjunya memukul dadanya. Perlahan-lahan kulitnya yang awalnya berwarna perunggu tua berangsur-angsur menjadi lebih putih. Metode yang kulatih adalah atribut batu yang dikenal karena pertahanannya yang kuat. "Tidak mungkin kau bisa menembus pertahananku dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri," ucap Hemeng. Sambil tertawa dingin, tinju Hemeng mengepal. Di lengannya, warna putih mengerikan mulai muncul. Kaki Hemeng sekali lagi menginjak tanah, tetapi kecepatannya saat ini jauh lebih cepat daripada kecepatan sebelumnya. Tekanan angin yang ditimbulkan oleh kecepatan baru yang dahsyat ini menyebabkan tenda berguncang. Dengan tenang menghadapi angin kencang yang datang, tubuh Xiaoyan yang hanya bergerak sedikit ke samping ketika sebuah tinju dengan kekuatan dahsyat melayang di wajahnya. Kaki Xiaoyan meluncur pelan ke tanah saat ia muncul di belakang Hemeng seperti hantu. Sebagai balasan, tinjunya yang berisi doki menghantam leher Hemeng dengan keras. Tinju itu menghantam tubuh Hemeng, namun yang dihasilkan hanyalah suara keras mirip seperti suara benturan batu. Alis Xiaoyan sedikit berkerut sebelum dia dengan cepat menarik tinjunya dan memanfaatkan kecepatannya menggunakan siku dan lututnya untuk menyerang sesaat kemudian. Setiap serangan akan mendarat di tempat yang sama, sementara di dalam tenda terdengar suara batu yang terus-menerus dipukul. "Enyahlah, dasar lalat yang menyebalkan. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa berdasarkan kekuatanmu saat ini, kau masih tidak bisa menghancurkan pertahanan doki milikku," ucap Hemeng sembari tertawa senang. Kaki kanannya mengeluarkan kekuatan yang dahsyat dan kuat saat dia menendang ke belakang. Menatap kaki Hemeng dengan dua telapak tangan, kekuatan dahsyat di balik tendangan itu menyebabkan tubuh Xiaoyan terlempar mundur. Sesuai dengan reputasi salah satu tipe doki fisik, kekuatan ini benar-benar kuat, gumam Xiaoyan terkesima. Sambil membalik-balik udara, Xiaoyan dengan mantap mendarat kembali di tanah dan menggoyang-goyangkan telapak tangannya yang sedikit mati rasa. "Bocah, dengan kekuatan sekecil ini, kau sudah keliru untuk menantang tentara bayaran kepala serigala. Kau hanya mencari kematian." Hemeng menepuk debu di punggungnya dan tersenyum sinis. "Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Aku harus menghabisimu dengan cepat agar kau tidak mengganggu kesenanganku," ucap Hemeng. Hemeng merentangkan telapak tangannya di depan dada dan menekuk kakinya. Rambut di kepalanya berdiri saat doki berwarna putih pucat melintas di matanya. Gas berwarna putih keluar dari mulut Hemeng. Pada saat itu, Xiaoyan menyadari bahwa anggota tubuh Hemeng tiba-tiba menjadi jauh lebih kaku dari sebelumnya. Otot-otot pucat di lengan telanjangnya terus bergetar saat kekuatan dahsyat mulai terbentuk dengan cepat bersama mereka. "Sudah berakhir, bocah nakal," ucap Hemeng. Menatap Hemeng yang kekuatannya tiba-tiba meningkat signifikan, wajah Xiaoyan menjadi serius saat doki mulai berkumpul di sekitar tangannya. Setelah mengalirkan energi dalam tubuhnya, Hemeng mencapai kondisi puncaknya. Kakinya melangkah dari tanah dan kecepatannya meledak hingga setara dengan Xiaoyan. Pandangan Xiaoyan menjadi kabur sesaat sebelum wajah Hemeng yang menyeramkan tiba-tiba muncul. Tinjunya yang besar
membawa suara tekanan angin yang luar biasa saat menghantam kepala Xiaoyan dengan ganas. Kekuatan dahsyat di atas kepalanya menyebabkan ekspresi Xiaoyan berubah. Kekuatan ledakan meledak di telapak tangan Xiaoyan. Dengan bantuan tolakan yang diciptakan oleh ledakan itu, Xiaoyan dengan cepat mundur. Mencoba melarikan diri, ucap Hemeng. Melihat Xiaoyan yang tergesa-gesa mundur, Hemeng tertawa dingin. Dia melangkah maju dan mengejar Xiaoyan. Dia membungkukkan tubuhnya dan seperti macan tutul yang merayap, menerkam ke arah Xiaoyan. Matilah kau. Sambil menyeringai jahat, tinju Hemeng sekali lagi menghantam kepala Xiaoyan dengan ganas. Melihat situasi yang tak terhindarkan ini, alis Xiaoyan berkerut kencang. Doki di dalam tubuhnya mulai mengalir cepat. Lalu dia mengangkat kedua tinjunya dan menahan pukulan mematikan itu. Suara yang dalam namun teredam meledak di dalam tenda. Hembusan angin kencang yang diciptakan oleh benturan dua kekuatan besar itu mengikis lapisan tanah dari tanah tempat kedua pria itu bersentuhan. Beranikah kau menghadapi seranganku secara langsung? Ucap Hemeng. Melihat Xiaoyan memilih untuk menerima serangannya secara langsung, kekejaman melintas di mata Hemeng. Semua doki di dalam dirinya mengalir di dalam pembuluh darahnya dan meledak. Kekuatan dahsyat itu membuat wajah Xiaoyan memucat saat erangan lemah keluar dari tenggorokannya. Langkah kakinya cepat dan terhuyung mundur, kemudian berhenti hanya saat ia mencapai tepi tenda. Aku tidak menyangka kau mampu menahan serangan langsung dariku. Kau sering melatih tubuhmu, bukan? Ucap Hemeng. Melihat Xiaoyan tampaknya hanya mengalami sedikit cedera, Hemeng tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan kaget. Perlu dicatat bahwa kesulitan yang harus ditanggung seseorang untuk melatih tubuh adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan sekedar melatih doki. Melihat tubuh Xiaoyan yang lembut, sulit bagi Hemeng untuk membayangkan bahwa Xiaoyan adalah seorang yang melatih tubuhnya. Sepertinya tanpa menghilangkan batasan, mengalahkan dosa bintang 8 masih agak sulit. Sambil mengusap dadanya yang sedikit tercekat, Xiaoyan tiba-tiba bergumam pelan dan mendesah. Mendengar gumaman Xiaoyan, alis Hemeng berkerut dan dia mulai menjebur dingin. Sambil mendesah serta mengelakkan kepalanya, Xiaoyan di depan Hemeng perlahan-lahan melepas pedang berat itu dari punggungnya dan melemparkannya ke samping. Secara kebetulan ada sepotong batu keras di tempat pedang berat itu mendarat, dan tanpa kejutan apapun, batu ini hancur menjadi debu karena beban mengerikan dari pedang berat itu. Sambil menatap dingin tumpukan bubuk putih itu, pupil mata Hemeng mengecil seukuran lubang jarum dan secerca rasa takut perlahan muncul dari dalam hati dan pikirannya. Bocah kecil ini, dia bertarung sambil membawa senjata yang sangat berat, gumam Hemeng dalam hatinya. Sambil menghirup udara dingin dalam-dalam, Hemeng menatap pemuda itu lagi dan ada beban pertimbangan dan keterkejutan ekstra di matanya. Mengabaikan perubahan di pihak lain, Xiaoyan meregangkan tubuhnya dengan nyaman. Doki yang mengalir dalam tubuhnya membuatnya merasa penuh energi. Maafkan aku hanya sedang pemanasan, ucap Xiaoyan lalu mengangkat wajahnya. Ada sedikit permintaan maaf di wajahnya sebelum tubuhnya tiba-tiba melesat maju. Gambaran di depannya melintas sekilas, dan saat Hemeng masih belum mampu bereaksi, suara lembut pemuda itu perlahan mencapai telinganya. Inilah akhirnya, Kapten ketiga Tentara Bayaran Kepala Serigala, ucap Xiaoyan.